Udah ya. Kita ngomong topik, kita ngomong satu. Ya, dan di sini kita akan mempresentasikan mengenai deforestasi. Nah, kalian kan udah kenal kita, Pak Yugo juga, jadi langsung saja ke materi. Jadi yang pertama untuk deforestasi sendiri itu adalah proses penggunduran atau penghilangan hutan secara permanen atau jangka panjang akibat aktivitas manusia seperti penebangan, pembakaran untuk dialihfungsikan menjadi lahan non hutan seperti pertanian, pertambangan atau pemukiman. Selanjutnya di sini ada penyebab deforestasi. Yang pertama itu karena adanya penebangan liar, yang dimana penebangan pohon tanpa izin untuk kayu dan pembangunan. Terus ada pembukaan lahan, itu tuh pembukaan lahan untuk apa itu teh? Perkebunan, pertanian dan pemukiman. Terus juga ada dampak dari deforestasi. Yang pertama ada banjir dan longsor, berkurangnya hutan, berkurangnya hutan menyebabkan resapan air berkurang sehingga terjadi banjir dan longsor. Dan yang terakhir ada perubahan iklim, yang dimana hutan yang hilang meningkatkan suhu bumi dan menyebabkan pemanasan global. Oke, selanjutnya ini data dulu. Selanjutnya kita menyajikan mengenai fakta-fakta yang berada di lapangan. Kita menyajikannya itu menggunakan tabel, yaitu data deforestasi. Kita ngambilnya itu dari rentang tahun 2022 sampai 2024 di beberapa provinsi di Indonesia. Contohnya di sini ada Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, dan Kepulauan Riau. Setelah kita analisis gitu ya, di beberapa daerah itu terjadi peningkatan deforestasi dan juga terjadi penurunan. Contohnya itu seperti jika kita melihat peningkatan itu bisa kita lihat terjadi di Kepulauan di Riau ya. Kepulauan Riau juga menurun. Nah, ada sedikit perbedaan nih di Riau itu tingkat deforestasinya itu semakin meningkat dari tahun ke tahun, sedangkan di Kepulauan Riau itu dari tahun ke tahun itu semakin menurun. Di angka di sini itu datanya berdasarkan dalam hektar ya teman-teman. Jadi udah 142 hektar misal itu kan kita bayangin berarti udah seluas itu ya. Dimana dengan ini 142 hektar itu sangat parah. Jadi aku ngerasa setelah membuat data ini aku semakin miris dengan keadaan yang ada di Indonesia, karena data deforestasinya juga sangat tinggi. Terus berarti kita dapat mengambil kesimpulan bahwa ternyata hukum mengenai penebangan liar lalu pembukaan lahan yang ada di Indonesia itu belum cukup kuat untuk ini gitu. Selanjutnya aku bakal ngejelasin di sini ada grafik penggunaan lahan. Jadi kan pasti banyak yang nanya juga ini tuh dipakai sebanyak itu buat apa aja. Dari yang aku lihat itu bisa dibuat jadi diagram besar itu, yang dimana yang pertama itu paling banyak itu 60% dipakai buat perkebunan kelapa sawit. Jadi dari lahan ini 60% itu kebanyakan dipakai buat perkebunan kelapa sawit. Terus yang 25% dipakai untuk pertambangan, dan yang terakhir itu 15% dipakai untuk kebun kayu. Jadi bisa disimpulin bahwa dari kayak 142.000 hektar itu tuh kebanyakan 60%-nya dipakai buat perkebunan kelapa sawit. Wow. Dan yang terakhir ke bawah. Nah, kita tuh udah ngebagi jadi 3 dari provinsi-provinsi yang tadi udah kita cari. Dan kita pisahin ke 3 klasifikasi. Yang pertama itu hijau atau pahit, yang kedua itu kuning atau sedang, dan yang ketiga itu merah atau buruk. Nah, untuk hijau atau pahit itu ada 3 provinsi, yaitu Kepulauan Riau, Lampung, dan juga Bengkulu. Alasan mereka masuk ke bagian hijau karena angka deforestasi itu relatif kecil dan bahkan bisa menurun. Contohnya kayak di bagian Kepulauan Riau nih, dia kan habis dari 5.000 akhirnya jadi 500 gitu. Jadi kayak dia itu menurun. Dan juga yang kedua itu kuning atau sedang, itu ada 3 provinsi. Provinsi yang pertama itu Sumatera Barat, yang kedua itu Sumatera Utara, dan yang ketiga itu Aceh. Alasannya angka deforestasi itu naik turun, tidak stabil. Jadi ada yang dia naik tapi masih turun juga. Jadi masih di tengah-tengah itu, nggak yang kayak drastis turun atau drastis naik. Selanjutnya ada yang kondisinya itu udah merah atau buruk, yang sangat buruk itu dari Riau,
Sumatera Selatan sama Jambi karena angka mereka tuh deforestasinya itu sangat besar dan udah parah. Nah, sebelum itu kita juga mau kasih tahu kalau data yang kita ambil itu ada dari Global Forest Watch sama dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Ya. Oke, sekarang kita karena sesi pemaparan materi sudah selesai, guys. Biar apa interaktif dengan audiens. Jadi Cici silahkan bertanya Cici. Cepat Ci, nanya Ci. Atau yang lain buru nanya. Sena tanya. Cepat nanti dapat uang PK. Kok Sena mau dapat uang PK nggak? Hah? Dia nanya dia. Ya, aku mau nanya dong. Apa? Kalau menurut kalian di karena deforestasi ini siapa yang paling dirugikan? Apakah manusianya, apakah hewannya, apakah tumbuhannya, atau Jelasin. Menurut aku ya, yang paling dirugikan itu semua makhluk hidup yang tinggal di bumi, karena dari apa ya, dari perubahan lahan hutan-hutan menjadi lahan yang lain itu juga dampaknya sangat banyak ya. Bisa mengganggu ekosistem dari hewan ataupun tumbuhan itu Ya, sendiri. yang pertama untuk merugikan, misal kita ambil hewan itu kehilangan tempat tinggalnya di hutan-hutan tersebut. Terutama juga tumbuhan-tumbuhan endemik yang ada di hutan, ya kan? Karena pembukaan lahan itu mereka juga dibasmi. Selanjutnya bagi manusia sebenarnya tidak terkena dampak langsung dari pembukaan lahan, cuma dia si manusia itu terkena dampak yang lainnya seperti tadi kan dijelaskan bahwa ada pemanasan global. Jadi pemanasan global kan terjadi karena di dunia itu kan terdapat gas emisi karbon, namun ketika ojan Pak, itu ojan Pak yang teriak-teriak Pak, ojan Pak. Ojan yang Iya, jadi kan ketika pohon-pohon yang ada di dunia itu berkurang, maka si pohon itu kan menjadi sistem penyaring gas emisi karbon yang di dunia kan. Terus ketika si pohon-pohon itu tidak ada, maka nantinya gas emisi karbon akan menumpuk di atmosfer Ya, di atmosfer. jadinya makin panas. Iya, makin panas. Jadi si energi panas matahari yang datang ke bumi nantinya kan juga maksimal Iya. nantinya kan kalau mau pantul lagi itu terjebak oleh gas emisi itu, jadinya iklimnya Jadinya panasnya kayak dan perangkap. sehingga kepupus gitu loh. Jadi terus kan habis itu gletser mencair, makanya banyak yang banjir, terus mau di sini lanina El Nino gitu. Jadi sebenarnya kesimpulannya tuh yang dirugi itu semua, cuman yang paling dirugiin itu hewan sama tumbuhannya, karena manusianya sendiri yang bikin masalah ini terjadi gitu. Jadi jangan lupa menanam tanaman. Let's go. Ya, penutupan. Ya udah, satu pertanyaan cukup ya. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf jika kami ada salah kata dalam pemaparan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.